Di dunia pasca-apokaliptik ini, Anne adalah penyintas kesepian yang tinggal di peternakan bersama anjingnya. Ia sering mengunjungi kota rusak untuk mengumpulkan persediaan, selalu memastikan seluruh tubuhnya tertutup dari radiasi dan membawa tabung oksigen agar tidak menghirup udara terkontaminasi. Peternakan Anne berada di lembah, jadi ia harus berjalan jauh setiap kali pergi ke kota, tapi semua itu sepadan demi tetap aman. Kabarnya, lembah itu tidak terkontaminasi. Setiap selesai mengambil persediaan, ia juga selalu memastikan untuk membersihkan tubuhnya dengan saksama. Pada malam hari, anjingnya tidur di ranjang yang sama untuk membantunya mengatasi rasa kesepian. Sebagian besar waktu, ia merasa cukup bosan. Rutinitasnya meliputi memeriksa hewan ternak, pagar, dan perangkap yang ia pasang di hutan. Anjingnya membantunya mencari kelinci dengan mengikuti jejak baunya. Suatu hari, Anne terkejut menemukan sebuah kendaraan yang ditinggalkan di jalan. Ia mendekat untuk menyelidiki, namun pada saat itu, anjingnya memperingatkan adanya kehadiran di dekat situ. Mereka berlari bersembunyi di rerumputan tinggi dan mengamati saat seorang pria dengan pakaian pelindung datang mengambil gerobaknya sebelum melanjutkan perjalanan. Terkejut dengan kehadiran penyintas lain, Anne diam-diam mengikutinya. Pria itu menggunakan sebuah alat untuk memastikan area ini bebas radiasi, dan akhirnya melepas helmnya untuk menghirup udara segar. Anne melihat John berteriak kegirangan sambil melepas pakaian pelindungnya juga. Ketika Anne keluar dari persembunyian, ia menemukan John sedang mandi di bawah air terjun. Ia buru-buru memberitahu John untuk keluar, tetapi karena Anne membawa senapan berburu, John mengira ia sedang diancam dan langsung mengarahkan senjatanya sendiri ke Anne. John menembak ke udara sambil menuntut untuk tahu di mana orang-orang lain, sehingga Anne mengangkat tangannya dan memperingatkan bahwa air itu terkontaminasi. John yang ketakutan segera berlari kembali ke gerobaknya dan menggunakan alatnya untuk memastikan bahwa ia memang telah mandi di air yang terpapar radiasi. Saat ia mulai muntah, ia buru-buru mengambil suntikan berisi obat dan dengan putus asa meminta Anne untuk menyuntiknya. Teriakannya membuat Anne waspada, jadi ia melemparkan senjatanya, bersumpah bahwa ia tidak akan menyakitinya. Anne memberinya suntikan dan menawarkan untuk membawanya ke rumahnya. John menjelaskan bahwa ia akan membutuhkan obat sekali sehari dan meminta Anne untuk membakar pakaiannya. Ia menutupi tubuhnya sebelum mengikutinya, juga meminta Anne untuk membakar tubuhnya jika ia meninggal. Di peternakan, Anne membersihkan John dengan air bersih, memastikan untuk menggosok tubuhnya dengan baik. Lalu ia harus menyeret John ke tempat tidur karena John nyaris tidak bisa berjalan. Keesokan paginya, Anne kembali ke gerobak dan mengambil barang-barang milik John, termasuk foto-foto dirinya bersama seorang wanita. Seiring berjalannya hari, Anne terus merawat John, selalu memeriksa suhu tubuhnya, memberinya makanan yang baik, dan menyuntikkan obat. Pada malam hari, Anne tidak bisa tidur karena ia mendengar ranjang John bergetar saat tubuhnya menggigil akibat demam, sehingga ia menghabiskan waktu berjam-jam meletakkan kain basah di tubuh John untuk menenangkannya. Setelah tanpa sengaja tertidur di samping John, Anne terbangun dan berdoa untuk kesembuhannya. Ia juga pergi ke kapel untuk memainkan organ sebagai bagian dari doanya. Akhirnya, John pulih dan bisa meninggalkan tempat tidur, meskipun Anne masih harus membantunya berjalan. Anne menjelaskan bahwa ayahnya menyuruh keluarganya tetap tinggal di pertanian karena lembah ini akan melindungi mereka. Suatu hari, keluarganya pergi untuk mencari penyintas lain dan tidak pernah kembali. John tidak mengerti mengapa lembah ini tidak terkontaminasi, dan kurangnya penjelasan membuatnya kesal, tapi Anne mengalihkan perhatiannya dengan pelukan. Keesokan paginya, John memperhatikan bahwa Anne merawat tanaman secara manual, jadi ia memeriksa perpustakaan rumah dan membaca beberapa teks tentang pertanian. Kemudian ia mendekati Anne, meskipun ia masih terlalu lemah untuk membantunya. Anne memberitahunya bahwa ia tidak bisa menggunakan traktor karena bensinnya habis dan pompa tidak memiliki listrik. John memberitahunya cara mengoperasikan pompa secara manual. Jadi Anne segera bergegas ke pom bensin dan sangat senang akhirnya bisa mendapatkan bensin. Di rumah, John mengawasinya dari kejauhan menggunakan teropong senapan. Beberapa saat kemudian, Anne dengan gembira merawat tanaman menggunakan traktor, dan anjingnya dengan antusias mengejar traktor itu. Malam itu saat makan malam, John memperhatikan Anne berdoa sebelum makan. Lalu ia memberitahu Anne bahwa ia selamat karena saat kejadian itu terjadi, ia sedang bekerja di bunker pemerintah sebagai peneliti. Akhirnya ia meninggalkan bunker karena merasa terjebak dan ingin menjalani kehidupan nyata lagi. Anne bertanya-tanya apakah John sedang mencari istrinya dan menyebutkan tentang foto-foto itu. Tapi John mengatakan bahwa wanita di foto itu bukan istrinya. Saat tiba waktunya tidur, Anne sengaja membiarkan pintu kamarnya terbuka. John memperhatikan kaki Anne yang terbuka, tapi tetap pergi ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya, Anne memancing di kolam dan memanfaatkan kesempatan untuk berenang, sering bertukar pandang dengan John yang mengamatinya. Setelah itu, mereka memasak ikan bersama dan Anne menjelaskan bahwa kolam itu berasal dari kantong air yang sama dengan sumur, yang konon berada di bawah tanah. Kolam itu akan membeku saat musim dingin, dan Anne menjelaskan betapa sulitnya bertahan hidup waktu itu karena generator rumahnya rusak. Saat mereka kembali, John memeriksa generator dan memastikan bahwa mesinnya sudah rusak parah. Anne menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyambungkan DVD, tapi John mengatakan bahwa generator itu memang sudah sangat tua dan akan rusak juga pada akhirnya. Lalu Anne bercanda tentang proyek sekolah dengan kentang, yang kemudian memberi John sebuah ide.
Mereka pergi ke air terjun dan setelah melihat ukurannya, John memastikan bahwa ia bisa membuat kincir air yang dapat menghidupkan generator. Dia akan membutuhkan banyak kayu untuk itu, jadi dia ingin membongkar kapel. Anne menentang ide itu dan menjelaskan bahwa ayahnya yang membangun kapel tersebut agar bisa berkhotbah setiap hari Minggu. Dia percaya lembah itu tidak terkontaminasi karena kapel telah melindunginya. John menunjukkan bahwa ayahnya atau Tuhan mungkin telah meninggalkan kapel itu agar mereka bisa memulai kembali, tetapi Anne tetap menolak. Malam itu, anjing terus-menerus menggonggong di pintu entah karena alasan apa. Keesokan paginya, Anne menjalani rutinitas pekerjaannya seperti biasa dan John melakukan perawatan pada mesin-mesin. Setelah itu, dia pergi ke pasar di pinggir jalan untuk mengambil persediaan. Saat Anne menyusulnya, dia mendapati John sudah sangat mabuk. John melempar-lempar kotak, sambil berkata bahwa dia telah mempelajari selera Anne dengan memperhatikan barang-barang apa yang sudah habis dan apa yang masih tersisa. Malam itu, Anne mencoba membantunya naik ke tempat tidur dan John tiba-tiba marah, mendorong Anne ke dinding sambil berkata bahwa dia tidak selalu membutuhkan bantuan. Anne yang ketakutan lari ke kamarnya. Keesokan harinya, John mencoba mengambil telur dari peternakan tetapi tidak menemukan apa-apa dan meminta maaf kepada Anne atas perilakunya. Beberapa waktu kemudian, Anne pergi ke kapel untuk bermain organ dan menyadari ada seseorang yang mengamatinya dari kejauhan. Tetapi orang itu sudah pergi saat ia keluar. Mengira itu adalah John, Anne pergi ke peternakan untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa jika ingin mendengarkan permainannya. Namun John mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mendekati kapel. Pada malam hari, mereka menikmati makan malam indah anggur lezat dan menari. Mereka akhirnya berciuman, tapi John menghentikan ciuman itu dan berterima kasih pada Anne atas makan malamnya sebelum ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, John mengecek Anne di kamarnya dan Anne langsung melepas gaunnya. Namun, John memintanya mengenakan kembali pakaiannya. Anne yang kecewa bertanya-tanya apa yang salah, dan John meyakinkannya bahwa ia tertarik padanya. Tapi jika mereka berbuat nakal, semuanya akan berubah dan menurutnya mereka butuh waktu. Keesokan paginya, Anne memberitahu John bahwa ia bisa memiliki kapel itu. Tetapi John menolaknya karena ia tidak ingin membuat Anne kecewa lagi. Beberapa waktu kemudian, saat Anne sedang memeriksa perangkapnya, anjingnya tiba-tiba berlari ke atas bukit sambil menggonggong. Anne mulai mengikuti dan terkejut menemukan seorang pria bernama Caleb, yang bersumpah bahwa ia tidak bermaksud jahat dan hanya ingin meminta air. Anne membawa Caleb ke pertanian dan harus menghentikan John yang hendak menembaknya. Kemudian John menggunakan alatnya pada Caleb untuk memeriksa radiasi. Sementara Caleb mengakui bahwa dia mencuri telur-telur itu. Dia takut untuk meminta telur itu karena orang-orang tidak selalu ramah. Caleb selamat dari insiden itu karena dia pekerja tambang dan berada di bawah tanah saat kejadian. Rekan kerjanya pergi mencari keluarga, tapi tak pernah kembali. Dia berencana untuk terus bepergian ke selatan dan bertanya kepada duo itu apakah dia bisa menginap semalam, berjanji akan pergi di pagi hari. Alat itu mendeteksi sedikit radiasi pada Caleb, yang mengakui bahwa dia lemah dan sudah muntah beberapa kali. John setuju untuk membiarkannya tinggal beberapa hari agar dia bisa pulih. Caleb mulai mendirikan tenda, tetapi Anne meyakinkan John untuk membiarkannya tinggal di dalam rumah. Saat makan siang, Caleb berdoa bersama Anne dan tertawa karena dia tidak percaya bisa bertahan sejauh ini. Dia menceritakan beberapa kisah perjalanannya, dan John juga melakukan hal yang sama, menyebutkan seorang remaja laki-laki yang mencuri makanan dari gerobaknya. Anak laki-laki itu muntah di atas persediaannya dan begitu sakit karena radiasi hingga ia memohon pada John untuk mengakhiri hidupnya. Namun John menolak untuk membunuhnya dan meninggalkannya di pinggir jalan untuk mati. Sebagai balasan, Caleb menceritakan bahwa rekan kerjanya sebenarnya tidak meninggalkannya. Salah satu pria mencoba keluar dari tambang, tetapi yang lain tidak mengizinkannya karena takut radiasi akan masuk saat pintu dibuka. Hal ini membuat pria itu kehilangan kendali dan membunuh sebagian besar kru sebelum akhirnya ia juga tewas. Anne menyampaikan rasa simpatinya, dan John merasa tersinggung karena Anne tidak melakukan hal yang sama padanya. Setelah Anne mengajak Caleb berkeliling rumah, John menegurnya karena terlalu ramah dengan orang asing. Anne membalas dengan mengeluh, menjelaskan betapa sulitnya menghadapi hilangnya keluarganya, dan harus bertahan hidup sendirian. Akhirnya John mengakui bahwa dialah yang membunuh anak laki-laki itu dan menduga bahwa anak itu adalah saudara laki-laki Anne. Jadi ia pun meminta maaf. Anne menangis tapi mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian, John dan Caleb berburu. Mereka membicarakan transmisi radio tentang komunitas di selatan. Caleb ingin menemukannya, tetapi John berpikir tidak ada lagi orang di sana. Saat itu, seekor kalkun muncul dekat mereka dan Caleb berkata siapapun yang berhasil menembaknya lebih dulu akan mendapatkan Anne. John marah dan Caleb tertawa, bersumpah bahwa dia hanya bercanda. Sambil mengejar kalkun, John menceritakan kepada Caleb tentang ide kincir airnya dan alasan mengapa ia tidak bisa membangunnya. Akhirnya, John berhasil menembak kalkun itu lebih dulu. Malam itu, mereka makan kalkun. Caleb menyinggung kincir air, membuat semua orang tidak nyaman. Ia mencoba memikirkan cara lain mendapatkan bahan, tetapi mereka tidak punya alat menebang pohon. Bangunan lain di sekitar yang tidak terkontaminasi juga bukan dari kayu. Caleb menunjukkan kapel adalah satu-satunya pilihan mereka, akhirnya memaksa Anne setuju. Keesokan harinya, ketiganya bekerja sama untuk membongkar gereja. Saat mereka bekerja, Caleb dan Anne terus saling bertukar pandang.
Selama beberapa hari berikutnya, mereka membangun roda bersama di bawah bimbingan John. Tetapi John mulai kesal ketika menyadari bahwa tatapan Caleb dan Anne mulai berkembang menjadi godaan sungguhan. Kelompok itu juga menyusuri jalan untuk mengambil semua kabel dari tiang listrik. Kemudian, Anne yang sangat sedih mengunjungi sisa-sisa gereja, dan Caleb mencoba menghiburnya dengan mengajaknya berjalan-jalan bersama. Ia memberitahu Anne bahwa ayahnya pernah mencoba menjadi pendeta, tetapi akhirnya memilih wanita dan alkohol. Caleb tidak pergi ke gereja selama bertahun-tahun, tetapi imannya tidak pernah hilang. Ia berpikir bahwa imanlah yang melindungi lembah ini dan menjadi alasan mengapa ia dan Anne terpilih untuk membangun kembali. Anne senang akhirnya memiliki seseorang yang mengerti dirinya, karena John bukanlah seorang yang beriman. Ketika mereka kembali ke pertanian, John memperhatikan mereka dengan jelas merasa cemburu. Malam itu, John mengatakan kepada Anne bahwa sebaiknya ia bersama Caleb karena ia mengerti bahwa Anne perlu mencari jati diri daripada terus menunggunya. Anne menangis, tidak mengerti mengapa John tiba-tiba menolaknya. John bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja dan menyebutnya kebersamaan orang kulit putih. Hari-hari berlalu dengan semua orang bekerja di roda air sementara Anne bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan pria dalam hidupnya. Untuk memasang setengah bagian pertama roda, Caleb mengenakan pakaian pelindung dan mengambil risiko masuk ke air terkontaminasi, yang memungkinkan mereka membuat kemajuan besar. Malam itu, mereka merayakan hasil kerja mereka dengan anggur, musik, dan bermain kartu. Mereka akhirnya melompat ke kolam dan bermain permainan untuk menemukan sebuah botol. Namun, John merasa seperti orang ketiga karena yang lain terus saling bertukar pandang dan bekerja sama. Dalam perjalanan kembali ke pertanian, John akhirnya menangis dan mengatakan kepada Anne bahwa ia mencintainya, tetapi Anne tidak membalas apapun. Di rumah, Anne naik ke tempat tidur bersama John. Namun, John begitu mabuk sehingga ia langsung tertidur lelap. Lelah menunggu John dan menghadapi masalah minumnya, Anne pergi ke Caleb dan mereka berbuat nakal di kamar mandi. Keesokan paginya saat sarapan, Caleb dengan lembut mengelus kepala Anne di depan John dan Anne merasa sangat tidak nyaman hingga ia meninggalkan meja. Para pria sepakat untuk melanjutkan pekerjaan tanpa Anne, namun mereka tetap membicarakan betapa istimewanya Anne. Caleb bertanya-tanya apakah John berharap ia tidak pernah datang, tapi John menyangkalnya, mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan roda itu berkat Caleb. Hal ini membuat Caleb tertawa. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya pada kata-kata John dan ia bisa melihat bahwa John cemburu. Ia bahkan mengakui bahwa mungkin ia akan tetap tinggal di pertanian daripada mencari komunitas itu. Pada sore harinya, Caleb kembali mengenakan setelan itu untuk membantu John menyelesaikan proyek tersebut. Mereka dengan hati-hati memasang bagian-bagian terakhir dan tak lama kemudian roda itu berfungsi dengan sempurna. Setelah perayaan singkat, Caleb mulai memanjat kembali dan terpeleset di bebatuan yang basah. Untungnya, John memegang tali dengan erat sehingga Caleb tidak jatuh. Kemudian Caleb berhasil naik ke atas dengan selamat, namun ia kembali terpeleset. John meraih tali di detik terakhir, tapi ia tidak bergerak. Ia bertukar pandang serius dengan Caleb sambil berpikir apa yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, John kembali ke pertanian dan mencoba meminta maaf atas kejadian semalam. John memotong pembicaraannya untuk menjelaskan bahwa Caleb telah pergi mencari komunitas di selatan. Anne menolak untuk mempercayainya dan pergi mencarinya, tapi seberapapun ia berlari, ia tidak bisa menemukannya. John menyelesaikan semua sambungan dan akhirnya pertanian itu memiliki listrik. Ketika Anne kembali, ia menemukan bahwa John telah memindahkan organ ke lumbung. Ia duduk untuk bermain dan John senang menikmati musiknya. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.